Perkenalkan, nama saya Rika Christine Nahwai. Saya lahir dan besar di atas Papua, di atas tanah Papua. Saya bersyukur selama 46 tahun saya berada di Papua dan saya melihat kondisi yang ada. Puji Tuhan, Tuhan panggil saya dengan cara yang berbeda, dengan panggilan yang cukup membuat saya harus berusaha menjadi pribadi yang harus menolong orang lain di atas tanah Papua. Saya akan menceritakan sedikit tentang Papua Student Center. Papua Student Center berdiri pada tahun 2017 yang diresmikan oleh Bapak Pak Clifford Korwa SPD, yang mana sebagai PLS, kepala PLS di Kota Jayapura. Puji Tuhan karena beliau sudah punya rencana yang besar untuk menolong kami dengan meresmikan Papua Student Center di tahun 2017. Karena kami punya niat yang besar, kami punya kerinduan yang besar, kami nekat untuk harus punya Papua Student Center. Dan Papua Student Center ini kami khususkan kepada anak-anak Papua, di mana yang mereka punya kerinduan besar mau belajar di tempat ini. Kemudian Papua Student Center yang saya buat, saya adalah sebagai pimpinan untuk pengelola Papua Student Center. Saya bersama dengan suami sebagai kepala atau pimpinan Yayasan Orang Hebat Papua. Kami bersyukur karena Yayasan Orang Hebat Papua kami dirikan untuk orang-orang hebat. Kami persiapkan orang-orang hebat supaya ke depan Papua lebih maju dari tempat-tempat yang lain, daerah-daerah yang lain. Kami tidak disebut orang malas, kami tidak disebut orang bodoh, tetapi kami juga orang hebat. Saya dan suami saya bernama Theo Opada SE. Beliau adalah pimpinan dari Yayasan Orang Hebat Papua. Kami punya kerinduan yang besar harus punya Papua Student Center, atau Papua Student Center ini menolong banyak anak-anak. Kami berdiri di tahun 2017, kami mengelolanya tanpa ada sponsor dari manapun. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa menolong kami dengan cara Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana harus melakukan hal ini untuk kebaikan anak-anak Papua. Bukan untuk kebaikan kami hanya fasilitator, kami hanya alat di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami dengan cara ini. Kami betul-betul ingin dan kami rindu anak Papua yang ada di seluruh tanah Papua bisa mengambil bagian berada di Papua Student Center. Kami mau mereka juga maju, mereka punya optimis, punya kerinduan besar. Saya harus bisa bahasa Inggris, saya harus berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, dengan lancar, karena ke depan kami sebagai Papua Student Center, pengelola dan yayasan kami hanya terbatas, tetapi Tuhan punya hal yang luar biasa untuk anak-anak Papua. Papua Student Center yaitu Stanford dari student adalah Study English Together, di mana kami kemas ini agar lebih terfokus pada kebiasaan anak-anak untuk mendengar bahasa Inggris secara baik, dan mereka bisa melihat bahwa Papua Student Center tidak kalah dari daerah-daerah lain, di mana anak-anak tidak harus pergi belajar di Bali, tidak harus pergi ke Jakarta, tetapi kami di Papua sudah siap untuk mempersiapkan anak-anak di tanah Papua. Kami punya visi misi kami adalah mempersiapkan anak Papua bersaing dengan dunia luar secara global. Dan misi kami menolong anak Papua untuk berdiri di atas negerinya sendiri. Tidak harus membuat diri susah, tetapi belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, di atas tanah sendiri, menjadi tuan sendiri di atas negerinya. Kami punya kerinduan besar akan punya tempat yang luas, menampung banyak anak Papua. Dan sekarang ini kami punya kelas, ada 6 kelas, yaitu kelas Bani, Sunny, Sunshine, Sunset, Star, Sky, dan Star. Ya,
Kami saat ini sudah menyelesaikan 6 kelas dan kami akan buka kelas baru, dan di mana anak-anak yang di level star mereka sudah selesai untuk sudah menyelesaikan program belajarnya di Papua Student Center. Kami punya kerinduan mereka akan diwisudakan. Kami punya kerinduan besar karena mereka harus memiliki kualitas yang hebat di Papua Student Center dan bisa menjadi contoh untuk anak-anak lain, memotivasi, menginspirasi anak-anak Papua yang lain bisa berada dan maju untuk masa depan, bukan untuk hari ini tapi untuk masa depan. Kami punya kerjasama dengan para misionaris. Puji Tuhan, luar biasa. Kami tidak punya sponsor yang luar biasa, yang hebat, tapi kami punya Tuhan Yesus yang sebagai sponsor kami, menolong kami, di mana kami bekerja sama dengan para misionaris yang ada di Sekolah International School di Sentani. Puji Tuhan, Direktur Tim Craig, Bapak Tim Craig yang luar biasa menolong kami dengan memberikan kesempatan anak-anak bisa berada di lingkungan sekolah Sekolah International School. Mereka berada di sana bermain dan mencari teman untuk berkomunikasi, bersosialisasi dan berkomunitas agar anak-anak tidak kaku dalam menggunakan bahasa Inggris. Sementara anak-anak yang lain punya kerinduan, mereka mau ke luar negeri. Tetapi kita punya wadah yang baik lewat para misionaris untuk tetap mereka harus bisa memacu diri mereka lewat native speaker yang ada. Kami sudah melakukan banyak hal lewat para misionaris luar biasa. Mereka ada di sini untuk tolong orang Papua. Saya senang karena para misionaris tidak mengingat diri mereka sendiri, tetapi mereka menolong orang Papua. Contohnya, mereka berada di sini ketika kita meminta bantuan untuk melakukan satu kunjungan besar, mereka mau untuk menolong anak-anak bisa bersosialisasi dalam berbahasa Inggris. Mereka bisa bertemu langsung. Ini orang yang mempunyai bahasa yang bisa kita pakai terus-menerus mengolah bahasa Inggris mereka dengan baik lewat anak-anak dari Sekolah International School yang menolong anak-anak Papua Student Center. Dan kemudian kami menceritakan sponsor kami yang kedua adalah para orang tua yang non Papua. Puji Tuhan, para orang tua non Papua yang luar biasa, punya niat yang baik untuk anak-anak, punya tujuan dan visi yang baik untuk anak-anak ke depan. Mereka tidak akan susah ketika mereka memulai hari ini untuk masa depan mereka. Orang tua mendukung anak-anak bisa memacu masa depan mereka dari sekarang. Maka orang-orang para non Papua yang menolong anak-anak di Papua Student Center, mereka lah yang menolong kami, mensponsori kami dengan membayar gedung, membelanjakan stationery, membelanjakan alat-alat ATK. Kami sangat berterima kasih para orang tua yang melibatkan anak-anak berada di dalam lingkungan daripada Papua Student Center. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena dukungan orang tua itulah sponsor kami yang luar biasa. Tapi kami bersyukur lewat salah satu anak yang luar biasa dari tahun 2017 ketika kami buka Papua Student Center sampai hari ini mereka masih konsisten sehingga bahasa Inggris mereka sangat luar biasa. Ketika mereka tampil untuk satu kompetisi, mereka mendapat peringkat yang terbaik, mendapat juara. Karena dengan konsisten mereka bisa memacu diri mereka dan mereka menjadi model dari Papua Student Center. Dan rencana di bulan Juli kami akan mengadakan kelas baru. Ya, puji Tuhan, Papua Student Center tidak hanya belajar tentang bahasa Inggris saja, tetapi kami punya 3 kelas, yaitu kelas Tok Pisin, kelas bahasa Belanda, dan bahasa Jepang. Puji Tuhan, semuanya Tuhan buat baik. Kami berusaha semaksimal mungkin. Kami akan buka kelas untuk para orang dewasa yang ingin mau belajar. Ya, kami rindu sekali orang hebat Papua akan hadir juga untuk Papua Student Center, belajar tentang berbagai macam
bahasa yang ada di kelas Papua Student Center. Kelas Tok Pisin, kelas bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Inggris akan hadir di bulan Juli, dan tetap konsisten untuk Papua Student Center menjadikan orang hebat Papua hadir di tengah-tengah Papua untuk mengolah, untuk memproses, untuk mengembangkan, untuk memberikan nuansa terbaru buat orang-orang hebat Papua yang mulai bermunculan di tanah ini. Dan kami sangat antusias sekali dan bersyukur bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh kami, Tuhan izinkan semua boleh terjadi. Kami punya 3 guru, awal pertama kami mempunyai 3 guru. Guru-guru yang hebat, anak-anak Papua yang kami pakai. Kami tidak pernah menggunakan anak-anak dari luar yang kami minta dari Jakarta, dari Jawa. Tidak, kami memakai anak-anak hebat Papua yang ada di setiap gereja. Mereka punya bahasa Inggris yang luar biasa, mereka punya talenta yang luar biasa, dikembangkan di Papua Student Center. Kami beri kesempatan untuk anak-anak Papua lainnya yang bisa bergabung bersama kami menjadi guru relawan agar bisa mencapai target menjadi seorang pengajar yang luar biasa mulai dari Papua Student Center. Dan di tahun ini, di semester ini kami hanya punya 2 guru bahasa Inggris saja. Karena ketika 3 guru yang awal mereka sudah harus melanjutkan studi mereka, yang satu harus menjadi pendeta, yang satu harus melanjutkan ke dunia pendidikan di S2 di Jogja, sehingga kami pun tidak bisa menahan mereka karena mereka guru yang hebat, yang luar biasa. Dan salah satu guru yang kami punya sudah mengabdi di bagian pemerintahan. Puji Tuhan, kami menolong mereka dengan proses ini. Mereka mulai mengajar dari kelas kecil, tidak harus kelas besar. Ketika mereka berada di kelas kecil, mereka mulai mengolah pembelajaran materi dengan baik, bertatap muka dengan anak langsung, dan mereka merasa bahwa inilah stage saya berada di hadapan anak-anak. Saya mulai membangun diri saya, karir saya di depan anak-anak. Ketika nanti saya berada di depan para audiens yang lebih dewasa, saya sudah mampu dan saya bisa terapkan apa yang sudah pernah saya dapat di Papua Student Center. Kami sangat bersyukur bahwa semua yang kami buat untuk Papua Student Center, kami merasa sukacita bahwa sesuatu yang Tuhan buat baik. Kami mengalami kendala ketika kami harus karena pengurangan, bukan terjadi pengurangan siswa, tetapi karena terjadi hal-hal yang kemarin contohnya seperti masalah gempa dan lain-lain, sehingga orang tua sedikit khawatir dengan anak jauh dari orang tua, sehingga kami punya student sudah mulai berkurang. Tapi kami punya iman yang besar, Tuhan akan datangkan banyak anak-anak untuk Papua Student Center. Kami terkendala dengan biaya gedung. Kami harap ketika kami menyampaikan ini, para pemerintah, stakeholder yang ada, yang menjadi orang-orang hebat di tanah Papua, bisa melihat, bisa memantau, bisa melihat betapa anak-anak Papua punya kerinduan. Dan kami rindu sekali ketika ada tangan hebat, ada orang hebat yang bisa membantu kami, yang bisa mendukung jalannya proses kegiatan belajar di kelas non formal ini sebagai pendidikan yang akan mendukung mereka di kelas formal. Kami percaya para pejabat, para pemerintah hebat yang ada di Provinsi Papua, semua yang ada di sini, kami percaya kalianlah orang hebat yang Tuhan akan kirim buat Papua Student Center. Kami tahu dan kami punya iman besar bahwa Tuhan mengirimkan 1 orang untuk semua orang. Kami percaya 1 tangan untuk 1000 tangan akan menolong kami mendukung proses dan program daripada Papua Student Center. Kami punya pengharapan yang besar bahwa satu ketika anak-anak bisa menjadi model besar bagi dunia, bahwa Papua Student Center pun berani mengirim anak-anak dari Papua untuk dunia di luar sana. Itu kami, moto kami, jangan tunggu hari ini,
tapi mulailah untuk nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati setiap orang-orang hebat untuk tanah Papua. Terima kasih.